An Aisyata qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Pertanyaan, bagaimana kita dapat melihat Lailatul Qadar dan hadis tersebut sahih apa tidak, Ustaz? Nah, ke riwayatnya siapa? Tirmidzi, Ustaz. Ya, hadis itu sahih itu. Bagaimana bisa lihat Lailatul Qadar? Kamu nggak bisa. Tadi siapa itu? Yang menanya tadi siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Ya itu, istri Nabi. Kalau malam itu turun Al-Quran, tentu Nabi memberitahu. Ya, tidak hanya Aisyah saja, sahabat-sahabat yang lain pun diberitahu. Ya, kadang-kadang pemahamannya berbeda di sini. Lailatul Qadar itu apa toh? Ya, inna anzalnahu lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Malam turun Al-Quran dikatakan oleh Allah, syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya, dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Maka Lailatul Qadar itu, kalau malam Lailatul Qadar disebut turunnya Al-Quran, ya dah? Dan turun Quran itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekarang masih turun Quran enggak? Perbedaannya di situ. Ya. Jadi maksudnya malam turunnya Al-Quran itu ya ketika Nabi masih ada. Kalau sekarang sudah tidak ada, Quran turun lagi, Quran sudah sempurna kok. Ya tak? Nah, tapi apa tidak perlu? Lah maka dikatakan orang yang mengharap-harap semacam ini banyak baca Quran, banyak etika dan mengharap itu semacam apa itu? Mengenang peristiwa yang dulu, malam yang sangat mulia. Dikatakan malam turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena Quran itu diturunkan Allah mengatakan malam itu malam penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu Muhammad penuh berkah. Lihat dabaru ayatihi, untuk dipelajari tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakara ulul albab, supaya orang yang punya akal pikiran sehat dapat pelajaran. Jadi turunnya Al-Quran itu malam penuh berkah. Malam penuh berkah itu kapan? Malam bulan Ramadan turunnya Al-Quran pada waktu itu. Nah sekarang bulan Ramadan tiap tahun datang, tiap tahun juga datang Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran sudah tidak turun. Ya terus bagaimana? Kalau kita menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar itu, mengenang peristiwa yang sangat besar pada saat itu. Maka memperbanyak Lailatul Qadar, jangan kita gunakan untuk hura-hura di bulan Ramadan ini. Banyak ibadah. Sebagian orang memahami bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ini disebutkan oleh para ulama, ada sekelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat dengan berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Kapan pastinya? Ya tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan pengikutnya banyak. Ya, pimpinannya berkata bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an sudah turun, ya sudah enggak ada lagi Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar. Apa sekarang Al-Qur'an masih turun? Enggak katanya. Berarti Lailatul Qadar sudah enggak. Lailatul Qadar cuma sekali sepanjang masa, cuma sekali. Kapan? Waktu Al-Qur'an apa? Turun, katanya begitu. Sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi.
Terus sekarang kita gimana? Kata dia, kita beribadah saja untuk mengenang. Lailatul Qadar sudah nggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Quran pertama kali di mana? Di Goa Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari Lailatul Qadar enggak? Masih cari terus. Meskipun sekali turun Al-Quran turun, ya pertama kali Lailatul Qadar, yaitu di malam waktu Nabi di Goa Hira. Setelah itu Nabi SAW, apakah Al-Quran turun secara bertahap setiap Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian turun Al-Quran, setiap ada kejadian turun apa? Al-Quran. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul bilang Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini bahaya, menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasih lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu. Pemimpin suatu kelompok bahasa Arab tidak tahu, kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya masyhur. Kemudian berani menafsirkan dengan demikian, menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhannya. Saya ingin sebut namanya, tapi nanti kena undang-undang apa? Pencemaran. Jadi enggak usah lah. Baik, cuma saya ingatkan bahwa Lailatul Qadar ada, ya. Jangan dengarkan perkataan orang bahlul tersebut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Maka ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar yaitu ditentukan malamnya, cuma kita enggak tahu dan tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 21 ya malam 21. Kalau malam 23 ya malam 23. Kalau malam 27 ya malam 27. Setiap tahun tidak pernah berubah, cuma malam tersebut. Tidak pernah berubah. Ini pendapat pertama. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Dan mereka berkata, kita tidak tahu malam keberapa dan tidak pernah berubah, tetapi yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, ini yang kita harapkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapat lain dari ulama Syafi'iyah seperti Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i langsung. Dan dia punya murid lagi namanya Ibnu Khuzaimah. Dua ulama ini, ulama besar ini, ya, berpendapat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka berdua berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam, tahun berikutnya bisa jadi malam lainnya, tahun berikutnya bisa jadi malam yang lain. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 27, tahun depannya lagi bisa jadi 27 juga, tahun depannya lagi bisa jadi malam 23. Tetapi perpindahan tersebut hanya di malam-malam ganjil. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, menyelisih pendapat jumhur Syafi'iyah. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi di malam-malam yang berbeda. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saya bacakan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad uritu hadhihi lailata thumma unsituha." Tadinya aku sudah ditunjukkan kapan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba aku dilupakan kapan malam tersebut. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam-malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Dan aku lihat dalam mimpiku di Lailatul Qadar tersebut, aku sujud di air dan tanah, yaitu becek. Aku sujud di becek. Setelah Nabi ngomong gitu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fastahallatis sama'u fi tilka lailata wa amtarat. Maka malam tersebut, itu malam 21, tiba-tiba awan datang, kemudian terjadi hujan, ya. Dan malam tersebut, ya, lailata 21, yaitu malam ke-21. Fa fasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi, dan aku melihat Rasulullah sallam dan aku melihat kepadanya. Insarafa minas subhi, besok paginya, itu hari ke-22, hari ke-21 setelah salat subuh, wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Ternyata wajahnya penuh dengan becek. Jadi Rasulullah SAW pada 21 di salat subuh, beliau sujud, ternyata sujudnya dipecek karena tadi malam turun apa? Turun hujan. Ini dalil bahwasanya malam 21 tatkala itu malam Lailatul Qadar. Dan ini juga dalil bahwasanya bisa jadi terjadi Lailatul Qadar meskipun hujan. Jangan tidur malam ganjil, hujan enak tidur. Bisa jadi itu Lailatul Qadar. Di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar, terjadi apa? Hujan. Terjadi hujan, ya. Kemudian sebagian dari riwayat juga para sahabat bersumpah, saya pernah mendapat Lailatul Qadar bersama Nabi dan demi Allah waktu itu malam ke-27.
Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengkompromikan hadis-hadis ini kecuali kita berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 27, yang penting di malam-malam ganjil.